tapi hanya apelnya Isaac Newton yang kemudian melahirkan hukum. Ya, apa? Gravitasi. Sebelum kita memasuki acara yang paling inti kitab, bedah buku, sebelumnya penulis yaitu Dr. Usman Shihab MA akan menyampaikan sedikit pembukaan ya Ustadz tentang buku yang beliau tulis. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita bersyukur pada Allah di mana kita semuanya alhamdulillah diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus bisa menuntut ilmu, silaturahim pada malam hari ini, ya. Sekaligus kita belajar bersama dan menambah wawasan kita. Saya tentunya mengucapkan selamat dan terima kasih. Pertama, selamat adalah untuk panitia ya dari HMI Komisariat FDI. Itu namanya singkatannya bagus ya, apa? Komisariat FDI apa? Konfakdisa, Ustaz. Konfakdisa, Ustaz. Konfakdisa. Konfakdisa ya. Konfakdisa. Iya, Komisariat Fakultas Disa, Dirosat Islamiyah. Iya, betul. Alhamdulillah pada malam ini untuk sama-sama belajar dan ini kesempatan ataupun pertemuan ilmiah seperti ini sangat penting ya, terutama untuk Komisariat FDI. Karena FDI itu kan secara umum kita belajar dalam bahasa Arab ya, dan yang kita pelajari pun banyak ilmu-ilmu klasik gitu ya, kecuali mata kuliah saya itu pemikiran. Jadi itu pun pemikiran filsafat Yunani, kemudian tayarut fikriyah ya, filsafat Yunani, kemudian filsafat Islam ya, kemudian aliran-aliran pemikiran modern di semester berikutnya ya. Dan selebihnya adalah mata kuliah yang memang berbentuk turos ya, turos klasik, karya-karya besar ulama kita yang kemudian kita sama-sama di fakultas mempelajarinya. Sehingga kalau kita mengadakan acara-acara semacam ini ya, akan menjadi membuka wawasan kita, apalagi kemudian seumpamanya bisa mengaitkan ya isu-isu yang berkembang yang didiskusikan di berbagai fakultas lain atau di Indonesia pada umumnya gitu ya kan, isu-isu pemikiran, isu-isu studi Islam kontemporer gitu ya. Nah, itu akan memperkaya intelektualitas kita ya. Sehingga akan timbul kecerdasan bagaimana kita memanfaatkan karya-karya turos ya untuk kemudian kita bisa berdiskusi dengan bahasa yang sedang berkembang kan gitu ya. Nah, ini penting. Maka inisiatif ini adalah inisiatif yang bagus ya. Dan setelah ini lakukan dan buat yang lain-lain ya. Ini adalah dalam rangka untuk satu tentunya untuk mencerdaskan
kita, diri kita ya. Yang kedua, ini adalah bagian daripada kehidupan akademik yang dalam sejarah ya, munculnya tokoh-tokoh besar ya, itu adalah dari kalangan akademik ya, apa yang disebut dengan learning community, masyarakat pembelajar. Yang perlu kita bentuk untuk melahirkan orang-orang besar seperti itu adalah, pertama adalah masyarakat pembelajar gitu ya, masyarakat pembelajar. Kita tidak bisa membayangkan akan lahir seorang pemenang hadiah Nobel seumpamanya ya, dari orang mana, orang Badui hari ini gitu ya kan, karena di lingkungan Badui itu tidak berkembang tradisi keilmuan ya kan, tidak ada proses belajar mengajar yang yang intensitasnya tinggi gitu ya. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu ya tidak lahir dari kosong. Demikian juga imam mazhab fikih maupun para filosof. Mereka adalah lahir dari masyarakat pembelajar, ya, masyarakat akademik. Ya. Dan ini pentingnya kita menciptakan masyarakat akademik dengan cara-cara seperti ini. Rasulullah SAW itu membangun adalah prinsip-prinsip bagaimana membangun sebuah masyarakat pembelajar. Masyarakat di mana setiap individu ya semangat mencari ilmu, menyebarkan ilmu, mengajarkannya kepada yang lain. Ya. Dan itu tercipta, ya kan? Tercipta masyarakat seperti itu. Ya. Dan dari masyarakat dengan tradisi keilmuan, ya, tradisi intelektual dan budaya belajar sepanjang hayat seperti itu, minal mahdi ilal lahdi itu, lahirlah tokoh-tokoh. Imam Malik lahir. Mereka bukan lahir dari tradisi yang artinya di sebuah desa yang tidak intelektualitas kemudian muncul seorang tokoh, itu tidak. Demikian juga Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian juga Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, ya, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Bajjah, dan pemikir-pemikir Islam besar itu, ya, sampai para ilmuwannya, ya, ahli matematika, ahli fisika. Mereka itu lahir dari masyarakat pembelajar. Masyarakat atau lingkungan akademik yang intensitas keilmuannya tinggi. Nah, gambaran masyarakat seperti itu ya seperti masyarakat Amerika di lingkungan universitas-universitas yang besar itu. Harvard melahirkan orang-orang pemenang hadiah Nobel, ya kan? Cambridge, ya kan? Tradisi-tradisi Sorbonne, gitu kan? Dan semuanya itu. Nah, istilahnya itu kalau kita lihat, ya kan, ini sebenarnya ada di beberapa tempat di dalam buku ini pun saya sebutkan. Di mana apel, tahu nggak apel? Apel itu sejak zaman Nabi Adam ya apel. Tapi hanya apelnya Isaac Newton yang kemudian melahirkan hukum, ya, apa? Gravitasi. Kenapa itu tercipta? Karena tercipta berkat adanya intelektual kejeniusan siapa? Isaac Newton, ya, bersamaan dengan lingkungan akademik, milieu dan tradisi keilmuan yang sedang berkembang di sekitarnya. Ya. Demikian juga Imam Syafi'i melahirkan risalah, ya, risalah dan yang pemikiran-pemikiran lainnya di buku yang lain. Gitu.
itu adalah apa? Terjadinya interaksi antara kejeniusan personil tokoh seorang Imam Syafi'i dengan tradisi keilmuan yang berkembang di sekitarnya, yang mendorong dia untuk kemudian betul-betul meriset, melakukan berbagai studi yang menghasilkan karya-karya besar. Ya. Maka semangat yang mulai hari ini ya di kawan-kawan HMI Komisariat FDI ya terus dikembangkan dan ditularkan kepada yang lain sehingga bisa memberikan semangat diskusi intelektualitas dan sebagainya ya untuk bisa ikut mengembangkan budaya, untuk ikut mendorong terciptanya learning society, komunitas akademik, komunitas belajar. Dari masyarakat komunitas belajar inilah yang kemudian Anda nanti ya, yang terjadi kejeniusannya ya, yang klop dan matching ya, kemudian lahir dengan secara alami gitu ya. Nah, pengganti Imam Syafi'i dan tokoh-tokoh madrasah pemikiran Islam yang sampai hari ini belum ada yang mengganti. Ini yang saya ingin katakan pada sesi pertama ini ya. Yang pasti buku ini adalah buku yang saya lihat penting. Saya mengajar materi Nadhariyatul Ma'rifah ya. Teori ilmu ataupun epistemologi ini di pasca sarjana di Dirasat Islamiyah. Tapi semuanya menggunakan bahasa Arab juga ya kan. Arab. Maka saya berusaha untuk mengambil banyak di antaranya dari referensi-referensi yang kami ajarkan dalam bahasa Arab itu untuk kemudian bisa dibaca tersedia di dalam bahasa Indonesia. Dan saya berusaha untuk menyusun dari bab pertama, kedua, ketiga, keempat dalam kerangka pemikiran yang runtut ya, yang diakhiri mulai dari bab yang sifatnya adalah kondisi epistemologi dan teori keilmuan yang berkembang, kemudian ada kerisauan ya, di mana sekulerisme yang berkembang di Barat betul-betul memberikan pengaruh terhadap bangunan keilmuan kita ya. Kemudian ada beberapa problem di dalamnya ya. Masuk kepada bab berikutnya, kita membuat sebuah framework tentang wacana tentang Islamic worldview. Jadi worldview Islam itu dibahas pada banyak buku ya. Kemudian saya berusaha untuk memanfaatkan worldview tersebut, pemikiran tentang worldview untuk saya jadikan sebagai landasan filosofis ya, di mana tauhid dan semua hal yang terkait dengan ideologi tauhid kita dan implikasinya untuk kemudian menjadi landasan filosofis dalam bangunan keilmuan. Masuk kepada bab kedua adalah bab tentang hal yang sangat penting, di mana Al-Quran menyajikan hal-hal tentang ilmu pengetahuan, ya, tentang apa tabiat, ya kan, bahkan kemudian sumber-sumber ilmu pengetahuan dan metodologi pengetahuan, ya. Dan ini penting, diantaranya adalah tentang hati sebagai salah satu sumber penting di dalam ilmu pengetahuan. Saya juga
Di situ paling tidak diantaranya adalah ingin mengatakan bahwa apa yang dipersepsikan oleh orang Barat tentang intuisi, ya, intuisi, saya melihat bahwa lebih banyak kepada perspektif di mana mereka mengatakan bahwa itu adalah hal yang terjadi pada diri seorang atau subjek yang mengetahui, ya kan? Dan itu tidak berasal dari luar, gitu ya. Dan saya berusaha untuk melihat hal itu dari perspektif bahwa penemuan psikologi modern tentang kognitif, ya, di mana manusia itu setiap hari, setiap saat, akal manusia itu selalu berpikir dan bergerak dan berproses, ya kan? Berproses. Dan seperti bagaimana Archimedes menemukan hukum hidrolik di saat dia sedang mandi, ya, padahal dia tidak sedang berpikir. Nah, hal ini mengingatkan kita kalau sholat itu seringkali kemudian mengingat sesuatu yang lama-lama, gitu ya, yang nggak kita dengar. Nah, sehingga apa yang pengalaman yang dilakukan atau dialami oleh Archimedes itu dianggap oleh orang Barat sebagai apa yang disebut intuisi. Tapi menurut saya itu bukan intuisi kalau dalam perspektif itu adalah termasuk pengetahuan rasional, ya kan, kelanjutan daripada berpikir, daripada akal, ya kan, akal. Demikian juga bahwa saya melihat apa yang disebut dengan ilmu laduni, ya kan? Hati ini menjadi sumber penting, dan itu dalam buku saya berusaha untuk menceritakan tentang bagaimana hati, perumpamaan hati sebagai sumber ilmu dengan dengan perangkat atau media atau sumber ilmu yang lain, ya, yang kalhaudi seperti sumur dan sebagainya. Yang kemudian apa yang saya lihat adalah apa yang selalu kita atau pernah kita dengar tentang ilmu laduni, ya. Ilmu laduni itu menurut perspektif saya adalah hanya ilmu yang baik yang datangnya dari Tuhan, dari Allah, ya kan? Melalui ilham. Nah, ingat bahwa ilham ini ternyata tidak hanya dari Allah, ilham bisa jadi dari setan atau was-was ini bisikan setan, juga dari jin. Sehingga yang saya ajukan adalah yang namanya ilmu laduni, namanya min ladunna ilma, artinya ladunna artinya dari Tuhan, ya kan, dari Tuhan. Ya, berarti tidak semua ilham bisa kita katakan sebagai ilmu laduni, kan itu, ya. Ini diantaranya. Demikian juga tentang hierarki keilmuan, tentu kita setelah proses meyakinkan bahwa wahyu harus menjadi sumber ilmu pengetahuan yang harus kita akui, gitu ya. Maka berdasarkan pengalaman dan sumber-sumber yang pengetahuan yang kita dapati, hierarki keilmuan atau sumber daripada ilmu, kita menempatkan Allah itu sebagai hierarki teratas daripada sumber ilmu pengetahuan, di mana Dia Allah yang mengajarkan manusia apa yang ia tidak ketahui sebelumnya. Baru kemudian wahyu atau ilmu kenabian, di mana kita seorang muslim tidak bisa lepas daripada ilmu-ilmu yang diberitakan, baik itu as-sam'iyat, ya, diberitakan oleh wahyu, baik itu Al-Qur'an maupun as-sunnah, ya. Dan tentunya kita akan kehilangan besar ilmu pengetahuan dan amaliyah ibadah kita kalau kita mengabaikan atau tidak mempercayai wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Baru kemudian empirik, eksperimen, yaitu hawas, kemudian rasional dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, setelah Al-Quran itu kita mencoba untuk melihat
apa yang disebut dengan atau dalam usul fikih tentang metode-metode Aristoteles, ternyata di dalam sejarah Islam kita menemukan tradisi lain gitu ya. Tradisi lain yaitu tentang logika usul ya, itu berbeda dengan logika Aristoteles, dan beberapa kritikan ulama kita terhadap Aristoteles banyak kita temukan ya. Kemudian tentang dalam epistemologi juga kita membahas tentang hukum kausalitas ya. Nah, kausalitas ini dalam tradisi Islam pernah kita menjumpai Al-Baqilani dan juga Imam Al-Ghazali mengajukan konsep lain yang disebut dengan nadhariyatul adah, hukum kebiasaan, tapi bukan kausalitas dan sebagainya. Dan tentunya kemudian kita menemukan jawaban atau penolakan dari Ibnu Rushd dan sebagainya. Tapi itu adalah khazanah intelektual Islam dalam sejarah, ya kan, di mana kita menemukan ada perbincangan tentang hukum kausalitas dan hukum ada. Pada bab terakhir kemudian saya berusaha untuk mengaitkan dengan isu-isu kontemporer yang terkait dengan munculnya isu Islamisasi dan isu tentang integrasi. Bagi saya ilmu Islamisasi, istilah Islamisasi dan integrasi tidak perlu dibenturkan dan tidak perlu dipertentangkan lagi. Sudah tidak masanya lagi kemudian kita memperdebatkan mana yang benar, Islamisasi atau integrasi. Yang pasti dua-dua istilah itu tercipta dari kondisi umat Islam yang terpuruk di dalam sistem pendidikan, di mana memerlukan baik Islamisasi maupun integrasi, lahirnya lembaga-lembaga universitas Islam dan sebagainya yang bergerak untuk Islamisasi maupun integrasi tersebut dengan alasan kerisauan tentang adanya dikotomi ilmu pengetahuan, dikotomi pendidikan, hasil pendidikan dan produk pendidikan umum, tidak mengetahui dasar-dasar epistemologi Islam maupun tidak mengetahui Islamic worldview, ya, Islamic worldview atau worldview Islam. Sementara orang-orang tradisi keilmuan Islam mumpuni dan ahli di dalam keahlian, tapi tidak sering dibohongi dan tidak bisa kemudian hidup di dalam dan tidak bisa berdiskusi dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, baik itu ilmu sosial maupun sains, ya kan, sehingga dikotomi pendidikan dan ilmu pengetahuan inilah kemudian memerlukan adanya upaya dan sudah dilakukan lebih dari 30 tahun yang lalu, ya kan, tapi terus Islamisasi atau integrasi masih memerlukan upaya-upaya yang besar, proyek-proyek besar untuk kemudian dalam sejarah menjadi lahir generasi-generasi dengan kemampuan dan intelektual yang integratif. Ini yang kita harapkan tentunya, dan bagi saya yang namanya integrasi ataupun Islamisasi adalah proses, dan itu masih memerlukan masa seperti halnya Barat di dalam membangun peradaban mereka juga memerlukan lebih dari 400 tahun, ya kan, dimulai dari Renaissance pada abad ke-14, 15, 16, 17 sampai lahirlah dunia yang kita alami semacam ini. Dan kita harus optimis bahwa kita mampu untuk ke depan, dan banyak generasi-generasi yang akan muncul dengan wawasan keilmuan dan komitmen peradaban Islam yang baik. Demikian yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga dalam acara ini kita bisa memahami dan menambah ilmu untuk
kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Usman Shihab selaku penulis buku Sekitar Epistemologi Islam atas opening speech-nya. Alhamdulillah Ustadz partisipan pada malam hari ini yaitu sekitar 51 orang yang terdiri dari kader Himpunan Mahasiswa Islam dari Fakultas Jurusan Islamiyah sendiri dan beberapa kader dari luar FDI, antaranya kader dari Sumatera dan wilayah Indonesia yang lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.